Ahmad nama batin, Muhammad nama zahir. Cahaya yang memancarkan hidup sebenarnya ya disebut Rohul Kudus. Maka disebut roh itu adalah cahaya makhluk lain sebenarnya ya. Hidup ini berantai, berkaitan, saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Bersatu menjadi teguh, bercerai menjadi runtuh. Jangan dipisah satu persatu, jangan disebut satu persatu, jangan diingat satu persatu. Jangan dilihat satu persatu ya. Jangan didengar satu persatu. Tunggalkan, ahadkan menjadi satu. Allah. Begitu saja kok susah. Begitu. Allah nama tauhidnya, Allah nama tunggalnya sekalian yang bernama ya. Satukan, ahadkan, tunggalkan, esakan, laisakan, Allah saja. Alif muntili hanyalah Allah yang tegak berdiri pada diri sendiri. Nur alif, cahaya Allah. Cahaya wujud. Cahaya itu wujud. Rupa kita sebenarnya. Nur wajah kita yang cantik, yang ganteng seperti saya ini dulunya. Kalau masih mudanya memang ganteng-ganteng. Masa ada laki-laki yang tidak ganteng? Perempuan cantik-cantik, laki-laki ganteng-ganteng begitu. Masa saya dibilang cantik yang nggak cocok, nggak bener lah. Makanya saya ganteng. Laki-laki semua itu ganteng-ganteng ya. Nah itu. Sehingga malaikat tidak mampu mengangkat kepala mereka karena sifat keperkasaan. Saking besarnya Allah, hanyalah Allah yang wujud. Saking karena besarnya, mampunya, bisanya Allah ya. Hanya Allah yang wujud, yang hidup, yang berupa maksudnya ya. Yang berupa itu karena kebesaran Allah. Kalau bukan karena besarnya Allah, karena bukan karena kuasanya Allah, karena kalau bukan karena mampunya Allah, tidak akan bisa ada wujud. Wujud semut, wujud apa segala macam ini tidak akan ada wujud ya. Apalagi manusia tidak akan pernah berwujud kalau bukan karena kebesarannya Allah, karena kalau bukan karena kemampuannya Allah, kebisaannya Allah ya. Hanya Allah yang wujud, yang hidup, yang merasa berhak dengan sendirinya ya. Maha segalanya Allah itu ya. Maha segalanya. Ya Allah yang telah berfirman dalam kitabnya yang mulia dan ayat-ayatnya yang abadi. Mana yang dimaksud sebenarnya kitab yang mulia ya. Ayat yang abadi itu ya. Yang mulia itu adalah manusia sebenarnya. Yang mulia itu yang sempurna ya. Manusia yang mengenal jati dirinya hanyalah Allah yang hidup berkalam pada diri. Itu sebenarnya. Yang abadi itu hanyalah alif muntili. Hanya atau illallah, kecuali Allah beserta wajib ain. Kita harus wajib merasa bareng sebenarnya dengan Allah. Begitu. Bagaimana kita nggak merasa bareng dengan Allah? Siapa yang hidup pada diri ini? Siapa yang wujud pada diri ini? Siapa yang berhak pada diri ini? Siapa memiliki segalanya? Siapa yang adakan? Dia sudah yang punya. Dia sudah yang wujud. Begitu. Tapi kita merasa diri kita wujud. Kita merasa diri kita hidup. Berhak memiliki. Serakah kita, sombong kita jadinya, angkuh kita, tidak pernah kita sadari kesombongan kita ya. Nah sekalipun sekecil apapun ya, kesombongan kita sudah cukup kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya setan. Setan dajjalnya dunia ya. Itu sudah cukup kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya setan. Allah nur langit dan nur bumi. Roh yang hidup berwujud pada alam semesta, pada diri sebenarnya. Roh sebenarnya ya, yang melakukan segala macam kehendak perbuatan ya. Wujud alam dalam diri maupun luar diri, wujud roh sebenarnya. Alam ini loh ada rohnya. Yang menjadi rohnya alam ini Nur Muhammad. Wujud nur cahaya yang hidup sebenarnya. Sehingga malaikat tiada mampu mengangkat kepala
karena sifat keperkasaan, ya. Karena sifat keperkasaannya Allah. Yang Rahman, yang Rahim, nur segalanya. Yang batin pada alam sagir, roh, nur cahaya, malaikat yang mengatur hidup. Malaikat cahaya itu yang mengatur hidup, ya. Malaikat itu cahaya. Allah nur langit dan bumi. Arti makna dari langit bumi itu Allah sebenarnya. Nur yang menjadi cahaya wujudnya alam berupa-rupa. La maujudu illallah. Tidak ada berupa-rupa. Sekecil apapun rupa, sebesar apapun rupa, seindah apapun rupa, seganteng siapapun rupa, secantik siapapun rupa, tiada lain sebenarnya. Tunggalkan, ahadkan, esakan. Allah segalanya. Nah itu. Kita ini ya, bumi langit ini kok mampu kita tauhidkan alam sekaliannya ya. Manusia keseluruhannya yang besar kecil laki perempuan mampu kita tauhidkan. Manusia sebenarnya. Ikan sebanyak-banyak ikan di laut, ikan darat, ikan laut semua mampu kita tauhidkan ikan sebenarnya. Tauhidnya ya. Semua itu mampu kita tauhidkan. Kita percaya dan yakin. Tapi Allah kok nggak bisa kita tauhidkan, nggak bisa kita ahadkan, nggak bisa kita tunggalkan. Ini apa nggak keliru sekali kita sebenarnya ya. Nurnya laksana kaca tembus. Yang di dalamnya ada sebuah dian lampu. Yang memandang dengan yang dipandang itu nur segalanya. Nur yang memandang, nur yang dipandang. Karena seisi alam ini adalah nur. Itu, kita ini isi nur. Iya, kita ini isi alam ya, nur semuanya, nur Muhammad itu. Allah nyatanya ya. Basar basir basiroh, pandangan roh, roh yang memandang, nur itu yang memandang sebenarnya. Dian itu laksana kaca kristal berkelap-kelip, dinyalakan dengan sebatang kayu. Zaitun yang diberkati nyalanya tidak bergoyang ke kiri ke kanan atau ke timur, barat, utara dan selatan. Badan ini maksudnya ya, aliflah yang tegak berdiri dengan sendirinya. Allah ahadnya ya, sekalian alam. Zaitun ya, zikrullah. Sebenarnya pancarkan cahaya zikir maksudnya ya. Selalu mengingat Allah, tidak pernah melupakan Allah maksudnya ya. Baru bisa terkabulkan apa yang dikatakan. Tapi kita kebanyakan lupanya ya, sibuk dan pekerjaan, sibuk dan urusan kita, sibuk dengan kesenangan kita, nonton HP, nonton segalanya dalam artinya sibuk kita. Akhirnya kita banyak lupanya kepada Allah ya. Sehingga kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tidak pintar main HP ya, karena saya tidak pernah sibuk dengan HP saya ya. Saya tidak bisa ini, tidak bisa itu di HP ya. Padahal saya pegang HP memang, tapi HP saya semua pemberian semua jadi. Nah itu, tapi bagus juga HP saya, cuma pemberian. Tidak pernah beli HP saya. Banyak HP tapi dikasih semua ya. Tidak bergoyang sedikit pun, tidak berubah ya. Ingatan hanyalah Allah diingat. Bukan berkeyakinan pada yang lain, pada batu, kayu, kepada roh yang lain, tetap di dalam tetapnya Allah sebenarnya ya. Jangan kita berkeyakinan rubah keimanan kita kepada batu, kayu. Apalagi patung ya, jangan kita begitu maksudnya. Tetapkan kepada Allah saja sudah. Karena Allah itu yang terbaiknya. Seandainya 99 banyaknya ilmu ini, Allah yang terbaiknya. Seandainya 99 jumlahnya asma Allah ya, asma Rasul ya, itu Allah yang terbaiknya. Begitu.
maka kembalilah hanyalah kepada Allah. Begitu maksudnya ya. Hampir-hampir minyaknya saja sudah dapat menerangi tanpa sentuhan api. Nah, mana yang dimaksud ini? Tubuh ini maksudnya ya. Cahaya Muhammad, badan zahir atau alam, dua alam pada diri itu nyata tajalinya sifat Allah hampir mengelirukan. Hampir kita silau dengan bayangan ini ya. Karena badan ini bayangan sebenarnya ya. Tapi apabila ada bayangan pasti ada pemiliknya bayang. Nah itu. Nah dengan bayangan ini sehingga kita menjadi silau sebenarnya. Betapa silaunya cahaya nyata dan kenyataannya Muhammad. Itu yang bikin kita silau. Alam ini, diri ini ya. Diri zahir ini maksudnya tidak terpisah, harus dapat dibedakan. Tidak berpisah. Luar dan dalam, tapi harus mampu kita bedakan. Zahir dan batin tiada lain sebenarnya. Zahir batin tiada lain. Bersatu tidak, bercerai pun tiada. Dikatakan satu tetap satu, dikatakan berpisah tiada terpisah sebenarnya ya. Antara luar dan dalam ya Rahman ya Rahim itu ya. Nur di atas nur, Allah segalanya. Allah berikan petunjuk kepada nurnya. Siapa yang ia kehendaki, Allah akan berikan petunjuknya ya. Orang yang paham dirinya, nur yang hidup, nur yang wujud, roh yang berbuat atas segala macam kehendak. Perlakuan roh sebenarnya ya. Makhluk lain roh itu sebenarnya nur, sebenarnya cahaya, sebenarnya malaikat sebenarnya. Begitu saja sudah. Roh idapi perwujudan roh yang suci pada sembahyang. Maka kalau kita rajin sembahyang berarti kita hidupkan wujud kebaikan. Maksudnya begitu, maka rajin-rajin sholat supaya wujud kebaikan kita itu terlihat. Begitu. Rohani, roh Rabbani, rohul kudus, roh rahmani, roh insani. Semua melakukan wujud perbuatan baik. Semua itu perbuatan baik kalau kita hidupkan. Roh insani contohnya ya. Bagaimana layaknya kita sebagai manusia itu selalu berbuat baik. Bahkan itu kata Rasulullah. Ciri orang yang akan masuk surga itu adalah apabila seseorang itu selalu berbuat baik kepada sesama manusia, kata Rasulullah. Maka hidupkan roh insani, kebaikan, saling memberi. Tapi saya nggak ada yang pernah beri saya ini. Nah itu. Maka kita harus selalu berbuat baik. Kita wujudkan kebaikan itu supaya berupa sebenarnya roh idapi itu hidup jadinya rohani, roh rabbani, rohul kudus, roh idapi itu hidup jadinya kalau kita selalu berbuat baik sebenarnya. Roh hewani roh hewani atau roh setan itu ya, perlakuan yang kurang baik itu ya, perwujudan nur juga sebenarnya. Nur juga punya perbuatan sebenarnya ya. Ini kadang-kadang yang membingungkan kita. Karena sebagian besar kita menolak kalau kita katakan baik dan buruknya adalah atas kehendak Allah. Kita kebanyakan menolak di sini ya. Perhatikan ini ya. Roh hewani atau roh setan itu ya. Perlakuan kurang baik ya. Perwujudan nur juga. Tinggal pilih roh mana yang mau diwujudkan. Itulah wujud diri kita. Kalau kita hidupkan perbuatan setan kita, berarti wujud yang kurang baik yang kita hidupkan. Sehingga kita di akhirat nanti akan berubah wujud. Itu. Karena maling terus kerja kita, merampok kerja kita, membunuh kerja kita, berjudi, minum, mabuk kerja kita. Apakah itu perbuatan baik? Perbuatan setan, perlakuan setan sebenarnya itu. Roh hewani itu punya kerja ya. Begitu. Tapi kalau nggak ada roh hewani itu, nggak ada orang mau cari hidup jadinya. Nggak ada orang saling memberi, nggak ada orang yang serakah, nggak ada orang yang ingin punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Sehingga roh hewani ini selalu ada juga pada diri manusia. Itulah saking mulianya manusia, sempurnanya manusia ya. Sehingga dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika mewujudkan roh hewani, menghidupkan hewan kita, binatang manusia itu sebenarnya. Nah itu, binatang kita jadinya. Berarti manusia itu merubah wujudnya sendiri. Az-zahiru Rabbi wal batinin Nabi, ya. Segala sesuatu itu berawalnya dari kita semua. Kalau kita lakukan perbuatan yang tidak baik, ya wujud kita tidak baik. Begitu saja sudah. Padi yang kita tanam, ya padi yang kita tuai, yang kita panen, ya. Kalau rumput yang kita tanam, ya rumput yang kita panen. Begitu saja. Jangan sampai kita tanam padi, panennya suka teki nanti. Nah itu. Padi yang kita tanam, sing tukul suka teki jadinya. Jangan sampai begitu. Suka teki yang kita panen, padahal padi yang kita tanam, dalam arti kata kita berbuat baik, selalu ibadah, tapi tidak ada yang kita panen. Karena kesombongan diri. Karena kita selalu wujudkan, dan jangan kita campur adukkan antara kebaikan dan keburukan. Kalau mau jahat-jahat sudah sekalian, kalau mau baik-baik sudah sekalian, begitu saja. Sudah, tinggal pilih titian mana yang kita mau lewati, begitu saja. Segala sesuatu itu bermulanya dari diri sendiri. Titian sirot mana yang mau dipilih, silahkan. Jika kita menutup pintu surga, maka terbukalah pintu neraka. Jika kita menutup pintu neraka, berarti terbukalah pintu surga. Tinggal pilih dua titian jalan, belok kiri atau belok kanan. Begitu saja. Langit masih caang katanya, kalau istilah Jawa Barat, ya. Langit itu masih terang katanya, ya. Itu silahkan, mumpung masih hidup maksudnya. Dan Allah berikan contoh misal. Semua itu adalah kinayah sebenarnya. Semua itu adalah kinayah. Tamsilah perumpamaan, harpul pengecualian, hanyalah Allah tempat kembalinya. Tauhidkan, ahadkan, esakan, kuasakan, akbarkan, ya. Dan Allah Maha Tahu, paham mengetahui segalanya. Allah itu paham, Allah itu tahu, nggak bisa kita akali. Siapa yang hidup berwujud merasa-rasa pada diri, Allah segalanya. Allah semuanya. Ilmu mukasyafah adalah nur yang menyala di dalam hati ketika pembersihannya. Maka segala sesuatu suci di dalam Allah. Suci pada Allah. Kalau masih ada yang lain selain Allah, ya bagaimana mau suci zahir batin kita, ya. Segala sesuatu itu suci di dalam Allah dan Muhammad. Maka yang zahir ini Muhammad, yang batin itu Allah. Tauhidkan, tunggalkan sekalian, yang bernama-nama menjadi satu nama. Allah namanya. Begitu saja. Allah yang terbaiknya. Begitu saja sudah. Maka tampaklah di hati itu pengertian-pengertian yang menyeluruh, merupakan hasil ma'rifatullah. Mengenal akan segala sesuatu itu hanyalah Allah. Kita kenal, jadinya paham diri, ya. Ma'rifat kepada asmanya. Mengenal sekalian yang bernama-nama itu hanyalah Allah. Tunggalnya nama Allah itu, tauhidnya nama Allah itu, akbarnya nama Allah itu, ya. Kebesarannya nama Allah itu, Allahu Akbar, ya. Sifatnya, tiada lain yang bersifat-sifat itu hanyalah Allah, wa sifati la ghairi. Ya, semua yang bersifat-sifat itu hanyalah Allah. Manusia tidak bersifat, ya, tidak punya sifat, tidak memiliki apa-apa manusia, ya. Maka kita disuruh mati sebenarnya, disuruh mautukan. Maka bergurulah kepada orang yang mati, ya. Berguru kepada orang yang mati, bergurulah kepada orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu. Itulah mursyidmu. Mursyid kita itu adalah diri sendiri sebenarnya. Maka kita
kita harus berguru kepada yang hidup. Yang hidup batinnya, mati zahirnya. Sudah tiada zahirnya, sudah fana zahirnya, sudah tiada dirinya, hanyalah Allah. Maksudnya ya, kitab-kitabnya dan makrifat kepada rasul-rasulnya. Kitab yang tiada beraksara, kitab yang berkalam. Mana yang dimaksud ini? Itulah rahasia rasa diri, dirasulkan, dirasakan. Rasa dan perasaan yang sungguh dalam dan luar biasa menjadi sidrot, kepahaman muntaha alam yang luar biasa pada diri. Semua pada diri sebenarnya. Sudah tiada yang terpandang lagi di luar diri maupun di dalam diri, hanyalah Allah. Mari kita hijrah kepada batin kita sudah. Nabi kita Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya. Dari Mekah ya, dari badan maksudnya hijrah ke Madinah. Nah, di situ tempatnya bangun masjid yang besar ya, yang pertama kali. Maka kita hijrah ke batin kita, disitulah kalbu mukminin baitur rahim. Mari kita hijrah sama-sama. Dari Mekah, dari badan ini kita hijrah ke kalbu kita, ke batin kita. Begitu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Bangun masjid besar di sana. Kita bangun masjid besar kita di batin kita. Begitu. Maka kita hijrah ke batin. Begitu. Mengenal pada rahasia-rahasianya, dirasulkan, dirasakan, berkumpul pada diri. Sebenarnya semua itu pada diri. Amin Allah namanya. Karena semua itu berkumpul pada Muhammad, pada zahir, pada badan. Badan tempatnya terasa, mata tempatnya melihat, hidung tempatnya bernapas, tangan tempatnya memegang, kaki tempatnya berjalan, badan tempatnya bergerak. Semua itu zahir. Semua itu zahir. Sifat Muhammad berkumpul pada badan. Amin Allah berkumpul kepada Muhammad, pada zahir yang tajali nampak pada diri, pada alam semesta. Dan terbukalah segala tutupan diri, segala rahasia-rahasia yang tersembunyi. Bukan manusia yang mampu dan bisa merasa-rasa, melainkan hanyalah Allah yang merupakan sir rasa rahasia diri. Diri itu hanyalah Allah. Dirinya Allah, bukan diri kita. Kita sudah mati, kita sudah fana, kita sudah tenggelam, kita sudah sirna. Mana diri kita lagi? Tidak ada kan, kita sudah matikan diri. Maka kalau mau berjumpa dengan Allah, mati sebelum mati. Mautu anta qablal maut. Rasulullah juga berkata demikian. Maka berjumpalah kamu Ali, anakku Ali, kepada jalan mati. Kalau mau berjumpa dengan dan Allah, tiadakan diri, maksudnya tiadakan diri zahir ini, hanyalah yang nampak, batin hanyalah Allah yang terlihat. Kita hijrah ke batin kita. Begitu saja. Lupakan sudah zahir ini, maksudnya begitu. Di dalam kitab Ihya mengemukakan rahasia terbuka ya. Inilah yang diperintahkan menyembunyikannya karena tidak bertulis dalam kitab-kitab. Rahasia rasa diri yang dirahasiakan ya. Rasa diri yang dirahasiakan hanyalah Allah yang merasa rasa. Dirasulkan, dirasakan, dirahasiakan. Rahasia rasa yang tiada berwujud sangat-sangat dirahasiakan. Itulah hidup yang tiada berwujud rasa sebenarnya ya. Rasa diri, diri yang satu alif Allah. Alif muntili, hanya Allah yang tegak berdiri pada diri, pada alam dengan sendiri. Begitu saja. Sesungguhnya hal itu adalah rangkuman segala ilmu dazauki atau perasaan, ilmu rasa ya maksudnya ya, ilmu rasa, ilmu rasul.
dirasakan, maksudnya ya, yang terbuka cerah didapat dari musyahadah, menetapkan hanyalah Allah tanpa dalil dan keterangan. Maka di dalam kemakrifatan ini tidak banyak dalil. Kalau banyak dalil sampai bekok, enggak selesai-selesai keilmuan. Kita pelajari dalil jadinya makrifat, dalil jadinya mengenal dalil, alim ulama namanya begitu, tuan guru namanya begitu. Ketahuilah sesungguhnya ilmu mukasabah itu ilmu kepada Allah dan dengan Allah beserta Azza wa Jalla yang menunjukkan suatu pemberian terhadap orang yang musyahadah memiliki menilik, mengintai, mengintip dengan ketauhidan, menunggalkan hanyalah Allah yang dimilikinya. Memandang pada diri huruf-huruf yang hidup hanyalah alif yang berdiri dengan sendirinya Allah. Berdasarkan ilmu yakin, berkeyakinan penuh sudah tiada lagi yang lainnya, hanyalah Allah. Jangan adakan yang lain, hanyalah Allah. Jangan menyembah yang lain, hanyalah Allah. Iman dan ilmu makrifat, keyakinan dan pengenalan yang hak sudah tiada yang lainnya. Itulah kepercayaan. Ilmu mukasabah adalah puncak segala ilmu. Menetapkan hanyalah Allah yang hidup, berwujud, berasa berhak memiliki. Allah punya semua. Dan ke sana pula lah titik akhir cita-cita orang arif. Tidak ada lagi batas pandang sesudah itu. Robbi bi Robbi, roh segalanya. Nur yang mengatur hidup. Allah beserta Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim. Allah segalanya. Kesalahan terbesarnya manusia yang tidak pernah disadarinya, tiada mengenal dirinya, itu hanyalah Allah yang wujud, yang hidup, merasa-rasa berhak memiliki sekalian alam dalam diri maupun alam luar diri, ya, alam sagir dan alam kabir, ya. Yang beserta itu Allah, bukan alam. Laisa kamislihi syai'un, Allah dengan sendirinya ahad, ya, tunggal sebenarnya. Membuka rahasia tabir indahnya yang maha wujud, terbuka tirai dinding kegelapan. Terbitlah terang. Kita semua, sebagian besar manusia itu belum bangun, masih tidur sebenarnya, ya. Belum mampu memandang wujud diri sendiri, apalagi wujud alam yang lebih luas. Tidak bisa kita pandang. Manusia cuma mampu memandang zahirnya. Itulah pandangan syariat, pandangan nyata sebenarnya, ya. Pandangan mata zahir, mata kepala sebenarnya, ya. Zahirnya Muhammad itu sesungguhnya tiada mampu dan bisanya memandang sebenarnya, ya. Tidak bisa. Ibarat betapa terangnya rembulan di malam hari memantulkan cahaya, bukan rembulan yang bersinar terang, matahari yang memancarkan cahaya pada sang rembulan menyinari bumi. Bukan mata kepala, bukan indera zahir yang melihat, mata hati, indera batinlah yang melihat menggunakan pelihat. Indera batin sebenarnya memantulkan cahaya pandangan melalui yang zahir atau mata ini, ya. Badan kasar ini ibarat kaca yang dipantulkan cahaya wujud, cahaya hidup yang merasa-rasa dirahasiakan, dirasulkan, dirasakan. Rasa dan perasaan hiduplah yang merasa-rasa. Allah maksudnya, ya. Mekah arti katanya kaca, tempat kita memandang wujud kezahiran Allah.
nampak sebenarnya ya. Mukarramah, muka sebenarnya, atau rai ya, istilah Jawa ya. Wujud ya, rupa atau romah, bertempat pada diri, rupa wujud diri sebenarnya. Rupa zahir batin, dua wujud berlainan tunggal pada satu wadah, serumpun sebenarnya ya, satu himpunan sebenarnya, bersap-sap menjadi satu lingkaran kosong, Ka'baitullah, 7 lingkaran dinding-dinding kekosongan di dinding-dinding kekosongan dikupas, kupas dan kupas. Ketujuh dinding itu yang kita jumpai Ka'baitullah, Ka'bah, rumahnya Allah. Itu yang kita temukan ya. Kalbu mukminin baitur rahim, hati yang suci bersih tempat rumahnya Allah. Sucikan diri, segala macam dari segala macam najis ya. Najis batin yang tidak mampu disucikan. Dengan air wudu, sekalipun dengan 7 air samudra kita berwudu, tidak bisa suci batin itu. Jangan mengaku-ngaku bahwa diri kita ini adalah Allah. Jangan merasa diri kita ini adalah Allah. Jangan zahir yang mengaku ya, yang diakui. Ingat, puji kodim bagi kodim. Allah puja-puji diri, Allah aku diri, Allah ingat diri, Allah sebut diri, Allah sembah diri pada diri. Yang satu, yang menyembah dengan yang disembah itu Allah juga yang satu, ahadkan, tunggalkan. Senin, senantiasa hanyalah Allah. Selasa, salaksa, malakata, si cabang bayi, itu dalil nyatanya Allah. Rabu, rob, roh, kosong, kosongkan yang lain hanyalah Allah. Kamis, lihi sayun, kuasa menguasai alam dengan sendirinya Allah, alam sagir dan alam kabir. Jumat, jam'ah, satu jam'ah tunggal Allah. Sabtu bersap-sap menjadi satu Allah. Ahad ikat kuat tunggalkan menjadi satu Allah. Jangan adakan yang lain, hanyalah Allah. Lahir batin lenyapkan pada wujud atau rupa beserta rasa. Ingat itu. Dirasulkan, dirahasiakan, dirasakan. Rasa dan perasaan hanyalah Allah. Innallahu aliyyur azim. Tiada daya upaya dengan kekuatan Allah. Allah saja yang berkemampuan. Hanyalah Allah, Allah dan Allah. Pada lingkaran kosong, aiu, aku ilahi robbi, wujud dengan sendirinya Allah, ahad, tunggal dengan sendirinya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami apa maksud dan tujuan dari perkataan saya di sini ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti maksud saya di sini. Ya, jangan larikan ke zahir ya. Saya pesan kepada seluruh netizen, semua perkataan saya di sini jangan dilarikan ke zahir, tunggalkan, ahadkan, esakan menjadi satu, hanyalah Allah. Baru bisa suci zahir dan batin. Karena ada netizen ya yang bertanya secara langsung dari Malaysia ya. Nah, bagaimana caranya kita mensucikan diri kita ya? Itu sebenarnya kita harus sucikan diri kita ini kepada Allah dan Muhammad. Ingat, yang zahir ini adalah Muhammad, yang batin itu adalah Allah. Kumpulan batas-batas paham kita, batas pandang kita itu adalah Muhammad. Maka disebut ujung pandang, ujung kepahaman, ujung pemandangan kita, batas tilik kita kepada Muhammad maksudnya. Maka jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, yang kira-kira membuat tersinggung, yang kira-kira agak menusuk perasaan, ya saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena lidah ini asal ceplas-ceplos saja berkata-kata ya.
Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir daripada ucapan saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim. Saya ucapkan salam kepada seluruh kita semua, zahir dan batin. Semoga bisa dipahami insyaallah dan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhirnya,